Hai Dan, kamu apa kabar? Halo juga Fikri, saya baik-baik saja. Semakin kesini kamu semakin beda ya. Haha, iya saya juga merasa seperti itu. Oh iya sepertinya kita sudah lama tidak menjalankan tugas kita sebagai detektif. Betul juga, kita sudah lama tidak bertugas sebagai detektif. Ah iya, saya baru ingat, tadi saya menemukan seorang bapak-bapak di sebelah toko bunga di Jalan Raya Lantun. Segera temui ke sana, nanti aku akan memberikan alamatnya. Baiklah, kalau begitu saya akan OTW sekarang juga. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, apakah benar Bapak bernama Arham? Iya betul, saya bernama Arham. Maaf Pak, saya bernama Dan, tadi teman saya melihat Bapak seperti sedang sedih. Iya betul, Bapak sekarang sedang sedih, karena saya kehilangan dompet saya, sepertinya ada yang mengambil dari saku celana saya. Hah, bagaimana bisa Pak? Apa yang Bapak lakukan ketika di TKP? Saya sedang mau memberikan uang kepada pelayan, tapi entah mengapa ketika saya keluar dompet saya sudah menghilang. Bisa jadi dompet itu ada di toko mana yang Bapak kunjungi pada saat itu? Terakhir, Bapak ke toko buku Garmandan, dan setelah itu saya ke toko bunga Lantun ini, tapi saya ingat kalau dompet saya sudah hilang. Tenang saja Pak, saya akan mengusahakan untuk mencari dompet Bapak sampai ketemu. Wah, baiklah kalau begitu, saya akan menunggu di sini. Baik Pak, saya izin pamit, untuk menyelesaikan tugas ini. Silahkan Dan, terima kasih. Bagaimana Dan, kamu sudah menemui Pak Arham? Sudah, saya sudah menemui beliau, dan ini lumayan kasus yang sangat besar sekali. Seperti apa kasus besar ini? Pak Arham, ke toko buku Garmandan, setelah itu dia keluar toko dan menyadari bahwa dompetnya sudah hilang di saku celana. Jatuh dalam celana, apakah ini berkaitan dengan copet? Betul juga kata kamu, mungkin ini berkaitan dengan copet. Kalau begitu, kamu antar saja Pak Arham ke kantor polisi, biarkan polisi yang menyelesaikan tugas ini. Ide yang bagus, kalau begitu, aku akan ke kantor polisi bersama Pak Arham. Oke. Bagaimana Dan, sudah ketemu? Sedang diselesaikan Pak, tapi dari info yang Bapak berikan kepada saya, bahwa Bapak kecopetan. Supaya masalah ini cepat selesai, mungkin Bapak bisa lapor saja ke polisi. Baiklah kalau begitu, saya akan ke kantor polisi sekarang. Terima kasih Dan. Sama-sama Pak, selagi Bapak ke kantor polisi, saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang pencopet. Baiklah, saya permisi Dan. Silahkan Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak, ada yang bisa dibantu? Saya ingin mengajukan laporan. Silahkan Bapak, silahkan berikan informasinya. Waktu tadi siang, sekitar pukul 11, saya sedang pergi ke toko Garmandan. Setelah keluar dari toko, saya mencoba mencari dompet saya, dan ternyata dompet saya sudah tidak ada di saku. Hah, apakah Bapak kecopetan? Sepertinya begitu Pak, saya sudah menyampaikan informasi ini kepada salah seorang detektif, namanya Dan. Dan, apakah dia bersama dengan Fikri? Tidak Pak, dia hanya seorang diri saja. Oh ya, siapa itu Dan dengan Fikri? Mereka seorang detektif di kota ini Pak, mereka berdua selalu beraktivitas seperti biasa, tapi ketika mereka sedang melakukan tugas yang berkaitan dengan detektif, mereka akan membantu, dan mereka tidak perlu digaji, karena mereka berdua menolong dengan sukarela. Wah, ternyata di kota ini ada detektif ya. Betul Pak, dan terjamin semua kasus yang mereka jalani 99% akan selalu berhasil. Mereka juga selalu ada di mana-mana. Kalau begitu, saya akan mengerahkan polisi unit patroli untuk mencari pencopet yang Bapak maksud. Untuk ciri-cirinya bisa Bapak jelaskan. Yang saya ingat, dia memakai topi warna hijau dan memakai baju dengan warna hitam. Baiklah, laporan Bapak saya terima. Kami akan mencari pencopet itu sesegera mungkin. Terima kasih Pak, saya pun ikut senang, karena di kota ini ternyata ada detektif bernama Dan dengan Fikri. Saya permisi Pak, terima kasih. Baik Pak, sama-sama,
Terima kasih sudah mempercayakan tugas ini kepada kami. Robby, kamu sedang apa? Dan, saya sedang mencari kamu. Untuk apa kamu mencari saya? Saya datang ke sini, ingin memberikan informasi dari Pak Andre di kantor. Laporan dari Pak Andre, apa itu? Pak Andre sudah bertemu dengan Pak Arham, dan Pak Arham memberikan ciri-ciri seorang pencopetnya. Ciri-cirinya, seperti apa? Menurut informasi yang diberikan dari Pak Arham, orangnya memakai topi hijau dan baju hitam. Hah, memakai topi hijau, dengan baju warna hitam? Sepertinya saya tadi melihatnya, dengan ciri-ciri yang sama dengan yang kamu ceritakan, dia pergi ke sebuah tempat, tetapi saya sempat kehilangan jejak. Bisa jadi, orangnya itu. Kalau begitu segera kamu kejar orang itu, sebelum dia melakukan operasi lagi. Baiklah, saya akan cari orang itu. Oke, kalau sudah ketemu, langsung bawa ke kantor ya. Oke. Pak, ada apa saya dibawa ke kantor? Bapak, tidak tahu ya, Bapak melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Tapi Pak, saya bisa menjelaskan tragedi ini Pak. Apalagi yang kamu ingin jelaskan, bahwa kamu sudah melakukan tindakan kejahatan. Saya, sebenarnya, orang miskin Pak, saya hidup berkelana, orang-orang membenci saya berusaha sekuat tenaga untuk mencari uang, tapi tidak ada yang mau menerima. Akhirnya saya terpaksa melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan, yaitu menjadi copet. Saya, sekarang hidup dalam kesusahan Pak, saya juga sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini Pak, tapi demi uang, saya mungkin akan melakukannya. Jadi, kamu mencopet, karena terpaksa tidak punya uang. Betul Pak, sekarang saya kesusahan, saya tidur di pinggir jalan, kedinginan, dan juga tidak ada yang membantu saya. Saya mengerti apa yang kamu harapkan, saya hanya menjalankan tugas. Walaupun kamu melakukan tugasmu, tapi itu tindakan kejahatan. Kamu sudah melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Jadi untuk itu, saya akan menghukum kamu, di penjara selama 3 bulan, dan juga kamu harus mengembalikan barang-barang yang kamu curi, berupa dompet yang sebelumnya kamu copet. Baik Pak, terima kasih, saya mengakui kesalahan saya. Tidak apa-apa, silahkan kamu ikut dengan penjaga ya. Permisi Pak, ada yang bisa dibantu? Oh salam Kak, saya dengan dan ingin bertemu dengan Pak Arham, apakah beliau sedang sibuk? Oh, baik Pak, kalau begitu, saya ingin memanggil beliau untuk bertemu Anda, mohon ditunggu. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dan Maaf, telah mengganggu waktu Bapak. tidak apa-apa dan, saya juga sedang santai di ruangan. Oh ya, bagaimana kasusnya sudah selesai? Alhamdulillah, sudah Pak, pelaku sudah ditangkap, ternyata orang itu sedang merantau, dia kehabisan biaya untuk pulang, dia tidur di jalan, lalu dia terpaksa melakukan aksi copet. Hah, orang merantau, tidak punya biaya. Betul, setelah tindakan itu, untuk sementara waktu dia harus menjalani masa hukuman penjara selama 3 bulan. Beruntunglah kalau begitu, saya berterima kasih kepada kamu, karena kamu telah menjalani tugas dengan baik dari saya. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak, sudah mempercayakan saya dan Fikri, untuk menjalankan tugas ini. Sama-sama dan, saya berterima kasih sekali lagi kepada kamu, Fikri, Pak Andre, dan juga Robby yang telah membantu saya. Baik Pak, sama-sama. Saya izin pamit Pak, Assalamualaikum. Silahkan dan, waalaikumsalam.